Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Romo. Baik, terima kasih. Saya merasa senang sekali pada malam hari ini bisa ikut berdoa bersama. Saya senang sekali juga karena mengetahui bahwa ada Bapak Ibu yang selalu berdoa untuk kita, untuk semua, untuk gereja, untuk siapa saja. Saya yakin bahwa doa Bapak Ibu pasti didengarkan. Bunda Maria senang sekali dan Tuhan Yesus juga senang. Terutama karena melalui doa-doa juga Anda bertumbuh dalam iman. Dan ini akan menjadi tema pada malam hari ini. Saya akan berbagi dengan pengalaman saya. Kebetulan tahun ini saya merayakan imamat yang ke-25. Saya sungguh-sungguh tidak membayangkan pada waktu saya ditabiskan dulu di Kaliori, di Gua Maria Kaliori, tidak membayangkan bahwa begitu cepat waktu berlalu, sehingga sudah 25 tahun menjalani imamat. Yang saya mengalami adalah bahwa Tuhan setia selama 25 tahun itu. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih, karena Tuhan pandai. Bukan karena saya hebat, tetapi Tuhan memang selalu tepat memilih orang. Berarti memilih Anda juga. Tuhan yang memilih. Tinggal kita percaya atau tidak. Itu pengalaman yang begitu terasa dan ada banyak hal yang sungguh saya alami sebagai berkat Tuhan. Salah satunya nanti akan saya sharingkan tentang bagaimana saya ditolong oleh orang-orang meninggal yang saya doakan. Dan karena itu saya makin percaya. Dan selama 25 tahun itu, pengalaman Nabi Yunus itu menjadi pengingat bagi saya. Nabi Yunus itu kalau melihat dan membaca kisahnya menarik sekali. Semakin dia jauh dari Tuhan, semakin dia turun. Dia lari dari tugasnya, dia kemudian turun ke atas kapal, yaitu turun yang pertama. Dan kemudian di kapal pun di bagian bawah. Ketika terjadi gelombang besar, dia turun lagi ke laut, ke lautan. Dan kemudian ketika di lautan pun dia dimakan, turun lagi oleh ikan yang besar. Dan dia dimuntahkan. Tapi begitu dia siap untuk kembali, dia naik lagi. Dan terus naik lagi. Dan itulah pengalaman yang terjadi. Sehingga itu dalam pengalaman saya menjadi imam, yang berusaha saya perjuangkan adalah tidak lari dari tugas, meskipun tugasnya banyak sekali. Kadang-kadang saya merasa tidak berdaya atau terbebani, tetapi mohon rahmat dari Tuhan. Dan Tuhan kuat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang setia, Tuhan yang membimbing. Tuhan memilih Yunus tidak pernah salah. Meskipun Yunus menyangkalnya lari, tapi tidak pernah salah. Dan karena itu, saya bertumbuh juga seperti Nabi Yunus itu, karena berpegangan pada prinsip yang dialami oleh Nabi Yunus itu. Kalau makin jauh dari Tuhan, kita makin akan turun. Tapi makin dekat Tuhan, kita makin akan naik. Dan itulah yang ingin saya bagikan sebagai pengalaman selama menjadi imam. Ada pengalaman yang kelihatan seperti yang dialami Nabi Yunus itu. Pertama, Tuhan tidak pernah salah pilih, meskipun kadang kita tidak setia, kita lari dari tanggung jawab, tetapi Tuhan tidak salah pilih. Kemudian juga kita terus berusaha supaya dekat, tidak pernah boleh lari dari panggilan Tuhan atau tanggung jawab atau kepercayaan yang Tuhan serahkan, karena kita sudah dipilih. Karena kalau kita makin jauh, kita akan makin turun. Dan saya kira itu yang bisa saya bagikan pada bagian yang pertama ini. Dan kemudian dalam hal pengalaman itulah saya bertumbuh karena doa. Saya yakin sekali, kalau tidak karena doa, tidak mungkin saya bisa bertumbuh dalam hal iman. Iman merupakan tanggapan akan undangan Tuhan. Jadi kita ini tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, karena Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mewahyukan dirinya, Tuhan mengundang kita. Tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan, karena kita terbatas, tidak mungkin mengenal yang tak terbatas.
Seperti orang buta mengenal gajah, hanya bisa kakinya, hanya bisa telinganya, hanya bisa belalainya, hanya bisa ekornya. Yang terbatas tidak mungkin mengenal yang tak terbatas. Hanya ada satu cara, yaitu ketika yang tidak terbatas itu memperkenalkan diri, mewahyukannya, dan tidak ada jalan lain bagi kita kecuali percaya. Hanya itu jalannya, karena kita tidak tahu. Tetapi dengan percaya kita bisa menjadi tahu, karena kemudian ada relasi. Relasi terjadi karena percaya. Bapak Ibu percaya kepada saya, maka mengundang saya untuk memberikan renungan. Dan karena itu saya merasa dipercaya. Dan ada relasi karena kepercayaan itu. Percaya itu juga menumbuhkan kedekatan. Kalau tidak ada relasi, mungkin nggak bisa percaya. Mungkin Anda percaya karena terjadi relasi mendengarkan dari YouTube renungan-renungan itu sehingga ada kepercayaan sehingga mengundang saya. Relasi dan kepercayaan tidak bisa terpisahkan. Kita juga bisa percaya kepada Tuhan karena ada relasi. Dan salah satu yang penting sekali dalam hal relasi dengan Tuhan adalah tentang kehidupan keselamatan kita nanti. Kalau ditanya apakah nanti kita selamat, kita akan mengatakan ya kita selamat. Apa yang membuat yakin? Karena relasi saya dengan Tuhan. Tuhan begitu baik. Saya kenal Tuhan yang sangat baik, bukan Tuhan yang tidak baik. Saya selamat bukan karena saya bersih, suci, tanpa dosa, tidak. Tetapi saya kenal, saya punya relasi dengan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan yang saya kenal itu Tuhan yang baik. Itulah trust, itulah kepercayaan karena relasi. Dan disitulah kita bertumbuh, kita berkembang. Ada relasi karena ada komunikasi. Setiap hari berdoa, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan pengalaman sehari-hari, dan karena itu relasinya makin kokoh, makin kuat, makin sadar Tuhan sungguh baik. Dan karena itu makin percaya. Disitulah ada perkembangan terus-menerus antara percaya, relasi, iman. Iman, relasi, percaya. Dan itu terjadi karena komunikasi. Doa, doa, refleksi. Doa, baca kitab suci, refleksi. Dan kita bertumbuh karena doa itu. Kita makin mengenal siapa diri kita karena relasinya kita dengan Tuhan. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah putra Allah yang berkenan di hatinya. Saya adalah sahabat Yesus yang dipilih oleh Yesus, bukan saya yang memilih. Itu makin kita kenal karena ada relasi, karena ada firman yang kita renungkan. Dan itulah yang juga menjamin atau seperti menjadi keyakinan yang mendasari kita bahwa nanti kita juga akan masuk surga bersama Bapa. Penting sekali relasi, penting sekali doa, penting sekali komunikasi, karena dari situ bertumbuh iman kita. Dan dari situ saya juga mempunyai pengalaman tentang bagaimana orang meninggal. Saya pernah berkarya di Tarakan, Kalimantan Utara, sebuah pulau kecil. Dan saya berkarya di situ 8 tahun, cukup lama. Suatu hari, saya didatangi oleh seorang yang tidak Katolik. Dan karena dia tidak Katolik, dia membawa seorang ketua lingkungan temannya. Dia datang, mereka berdua datang kepada saya. Saya tidak kenal karena yang satunya tidak Katolik. Saya kenal ketua lingkungan yang membawanya. Lalu yang tidak Katolik itu mengatakan kepada saya ingin berterima kasih Romo. Saya heran karena saya tidak kenal. Dan saya tanya, mengapa mau berterima kasih? Dan dia mengatakan, saya disuruh Romo. Disuruh sama siapa? Ada jiwa yang selalu datang kepada saya. Dia datang dan meminta kepada saya untuk berterima kasih kepada Romo. Dan pada waktu itu saya satu-satunya Romo di situ. Romo Katolik, imam Katolik ya hanya saya. Karena dia tidak tahu, maka dia menghubungi temannya yang Katolik, dan itu adalah ketua lingkungan. Dan ketika saya tanya, kenapa dia berterima kasih? Dia mengatakan kepada saya, bahwa jiwa yang datang kepadanya
sekarang ini karena Romo mendoakan setiap tahun, setahun sekali makamnya didoakan dan diberkati. Karena itu, karena doa-doa saya itu katanya, jiwa itu sekarang boleh berkemah. Berkemah dekat dengan istananya Tuhannya Romo katanya. Dan setiap hari dia bisa melihat istananya Tuhannya Romo. Terdiri dari pilar-pilar emas yang megah dan indah. Dan dia memandang dari jauh saja sudah bahagia. Dan karena itu dia ingin berterima kasih kepada saya. Saya tanya siapa dia dan apakah benar saya mendoakan, karena saya tidak ingat. Dan dia kemudian memberikan penjelasan. Romo setiap tahun pergi ke makam dan mendoakan. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah tentara pasukan Genghis Khan, Mongolia, yang mau berperang ke Indonesia pada zaman Majapahit. Antara Kubilai Khan atau Genghis Khan, saya tidak yakin persis, tapi dia mengatakan itu. Tapi kemudian terbunuh di Tarakan. Lalu dimakamkan di sebuah makam. Dan memang benar, setiap tahun, tanggal 5 April, akhir Cengbeng, jam 5 pagi, saya pasti ke makam itu dengan beberapa orang. Dan berkeliling memberkati setiap makam. Dan karena itu menurut dia kesaksiannya, dia sekarang boleh memandang Tuhannya Romo setiap hari. Saya mau tidak percaya bagaimana, saya tidak kenal orang itu, tidak percaya tidak ada gunanya, tapi kalau saya percaya iman saya diteguhkan, bahwa doa itu sangat penting, bahkan yang tidak dikenal pun, doa itu mempunyai efek. Maka saya mempercayainya. Itu salah satu kisah tentang mendoakan orang meninggal. Kisah yang kedua adalah, saya yakin saya ditolong oleh orang meninggal. Kisahnya pada tahun 2016. Saya mengadakan perjalanan ke Jerman untuk meminta bantuan ke Miserior. Saya pergi ke Aachen. Rencananya mau sesudah selesai akan berangkat ke Irlandia bersama dengan seorang teman pastor namanya Romo Carolus. Di Aachen sudah selesai dan kami akan kembali ke Frankfurt untuk terbang ke Irlandia. Itu jam 10 pagi dari Aachen naik kereta api ke Frankfurt, jam 4 sore saya harus terbang ke Irlandia. Di Aachen itu baru duduk, ada orang tanya sesuatu dan saya menengok mencoba menjawab. Saya nengok kembali ke sebelah, tas saya yang tidak pernah saya taruh lepas dari tangan saya, baru saya taruh tidak ada 2 menit, tidak ada 1 menit, sudah hilang. Hilang semuanya, paspornya hilang, duitnya hilang, tiketnya hilang, laptopnya hilang, HP-nya hilang, hilang semuanya. Maka saya bingung. Dan itu kami akhirnya bisa sampai di Frankfurt karena masih ada tiket kereta api yang sudah di tangan. Dan kemudian Romo Carolus memberi saya uang untuk bisa pulang, tetapi tidak ada surat apa-apa, saya tidak bisa pulang. Romo Carolus meninggalkan saya sendirian di terminal Frankfurt. Sebelum itu, saya ketika 1 minggu sebelum berangkat, saya ditelepon oleh seorang yang meminta tolong supaya mendoakan kakaknya. Kakaknya itu sakit kanker hati. Dia minta tolong saya mendoakannya supaya sembuh. Dia ada di Jerman. Saya doakan. 4 hari kemudian dia menelpon lagi, mengatakan bahwa kakaknya meninggal. Mohon doanya diubah menjadi doa untuk orang meninggal. Saya doakan. Saya tidak ingat bahwa saya mendoakannya, tetapi saya ingat namanya Maria Jusakni. Tinggal di Belanda, jadi di Jerman. Di Jerman di mana saya tidak tanya dan saya tidak tahu. Katanya mau dibawa ke Indonesia, abunya sudah dikremasi dan mau dibawa ke Indonesia. Kapan dibawanya saya tidak tahu. Nah, pada waktu itu saya di Frankfurt, saya bingung, tidak bisa pulang karena semuanya hilang. Saya harus ke kedutaan, tidak tahu kedutaannya. Malam ini mau tidur di mana saya tidak tahu. Maka saya saking bingungnya cuma naik kereta api monorail dari Terminal 1 ke Terminal 2. Terminal 1, Terminal 2, dari pagi jam 10 sampai siang. Sampai suatu ketika entah yang keberapa, ada 2 orang ibu orang Indonesia. Dan kami hanya bertiga di monorail itu. Dia melihat saya dan dia mengatakan,
Bapak orang Indonesia ya? Saya mengatakan iya. Dan kemudian saya tanya, Ibu orang Indonesia? Ya, saya orang Indonesia, tapi tinggal di sini. Oh, mau ke Indonesia? Dan mereka mengatakan tidak. Saya mengantar seorang teman yang sudah meninggal, abunya mau dibawa ke Indonesia. Dan saya lalu teringat Maria Jusakni. Saya langsung bilang, Ibu Maria Jusakni ya? Loh kok Bapak tahu? Lalu saya menjelaskan, saya seorang Romo. Sebelum ke sini saya diminta mendoakan Maria Jusakni ini. Oh ya, Romo mau kemana? Sebetulnya saya mau ke Irlandia, tapi barang saya hilang semua. Jadi saya tidak tahu mesti harus kemana dan sebagainya. Dan ibu itu mengatakan kepada saya, tenang Romo, Romo nanti di sini saja bersama kami. Lalu dia telepon, ternyata dia kenal Ibu Konjen. Dan Ibu Konjen langsung mengatakan, Romo di situ saja, nanti akan dijemput, Romo tinggal di rumah kami, besok Romo bisa mendapatkan paspor pengganti dan bisa pulang. Wow, saya lalu geleng-geleng kepala. Dalam waktu singkat sekali, orang meninggal itu, Maria Jusakni itu menolong saya. Karena saya mendoakan dia. Saya berjanji, Maria Jusakni, nanti saya sampai di Indonesia, saya akan tetap langsung ke tempat engkau didoakan. Dan benar, saya tiba hari berikutnya jam 10. Saya langsung telepon saudaranya di mana didoakan. Ternyata di Jelambar, di rumah duka Jabar Agung. Saya naik motor langsung ke sana. Sudah doa Bapak kami, tidak apa-apa. Saya melihat wajahnya di foto, dia tersenyum dan saya tersenyum. Ternyata orang meninggal juga bisa menolong. Saya yakin sekali karena kebetulannya terlalu banyak. Saya tidak tahu Jermannya di mana, saya tidak tahu kapan dia akan kembali, dan karena dia saya bisa langsung kembali. Itu luar biasa sekali. Dan karena itu, saya percaya akan apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa mendoakan orang meninggal itu sangat penting. Dan kitab suci sendiri, terutama 1 Tesalonika bab 4, ayat 13 dan 14 kita bisa melihat. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah nasib kita nanti. Kita akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu dikatakan oleh Santo Paulus. Dan kita tidak boleh tidak tahu, supaya kita tetap berpengharapan. Tetapi itu berarti harus didoakan, supaya kita selalu bersatu dengan Tuhan. Di dunia ini bersatu melalui Ekaristi, melalui doa bersama, melalui merayakan sakramen-sakramen. Juga dalam Yohanes bab 14, sangat jelas dikatakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mungkin Yohanes 14, jadi teksnya seperti ini. Saya bacakan saja teksnya. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Luar biasa sekali. Jelas bahwa Tuhan menyediakan tempat, dan memang untuk itu Dia Tuhan datang. Karena itu kita yang percaya kepadanya, Tuhan mengatakan jangan gelisah, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Maka penting sekali bertumbuh dan percaya
bertumbuh dan percaya, bertumbuh dalam kepercayaan, karena hidup kita terjamin sekarang maupun nanti. Ada banyak tempat di rumah Tuhan, dan Tuhan sudah menyiapkan, dan Tuhan akan menjemput. Pasti kita terjamin. Tidak ada satupun yang mensyaratkan tentang dosa-dosa kita. Tidak. Justru karena itu Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi ini penting, terutama dalam Markus bab 2 ayat 1-5, bahwa kita harus saling mendoakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang, membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kelihatan yang dikatakan ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi bukan hanya iman orang lumpuh itu, tetapi juga orang yang menggotongnya, 4 orang, mungkin juga orang yang mengantarnya. Karena itu berarti iman kita itu sangat penting untuk keselamatan orang lain. Maka yang dilihat oleh Tuhan Yesus bukan hanya iman pribadi, tapi iman orang-orang di sekitarnya juga diperhitungkan. Ketika Yesus melihat iman mereka, itu berarti kalau kita berdoa untuk orang yang meninggal, bukan hanya iman orang meninggal itu yang diperhitungkan Tuhan Yesus, tapi juga iman kita yang mendoakan. Maka mendoakan orang meninggal itu baik sekali. Sangat penting. Karena memang hanya itu yang dibutuhkan oleh orang meninggal. Karena itu Bunda Maria ketika menampakkan di Fatima meminta kita supaya mendoakan orang meninggal. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Maka kita perlu bertumbuh dalam iman. Iman akan kebangkitan. Itu menjadi inti dari iman kita. Mengapa? Karena iman kebangkitan itulah hidup kita menjadi berarti. Kalau tidak ada kebangkitan menurut Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, sia-sialah iman kita. Karena akan berakhir dengan kematian di dunia ini. Maka sebetulnya kematian di dunia ini bukan akhir. Hidup bukan dimusnahkan, tetapi diubah. Dan oleh Yesus sudah disediakan tempat di rumah Bapa. Dan kita akan dijemput. Menurut Tuhan Yesus yang menjemput Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sekali lagi, harus bertumbuh dalam iman. Kita hanya bisa percaya. Karena Tuhan Yesus yang mengatakannya. Tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ada penjelasan, tetapi hanya bisa percaya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan di rumah Bapakku ada banyak tempat, percaya. Aku menyiapkan tempat bagimu, percaya. Aku akan menjemput engkau, percaya. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada, percaya. Hanya bisa percaya. Karena Tuhan Yesus yang berkuasa semuanya itu. Tuhan Yesus yang tahu, kita tidak tahu. Maka kita perlu bertumbuh dalam iman akan kepercayaan, akan Yesus yang sudah wafat dan bangkit untuk kita. Dalam kepercayaan itulah kita mendoakan orang meninggal. Karena dengan orang meninggal yang kita doakan itu, Tuhan memperhitungkan kita yang percaya. Maka penting sekali bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kepercayaan. Mendoakan orang meninggal merupakan ungkapan iman akan kebangkitan. Dan kalau kita percaya, maka doa kita pun, iman kita pun diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Maka kita semua diminta oleh Tuhan untuk terus-menerus percaya. Saya membagikan cerita sebagai imam, pengalaman mendoakan orang meninggal. Ada 2 yang tadi saya ceritakan di Tarakan dan di Jerman. Tetapi juga dari kitab suci,
nampak sekali dengan jelas. Maka mendoakan orang meninggal itu sangat penting, tetapi harus percaya. Jangan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita tahu. Tahunya kenapa? Karena pemberitaan Rasul Paulus. Apakah benar begitu? Ya karena kita percaya. Kita juga tahu karena Yesus memberitahukan. Apakah benar begitu? Benar karena kita percaya. Maka percaya menjadi dasar ketika kita mendoakan orang beriman. Saya sendiri mempunyai devosi mendoakan orang beriman, orang meninggal setiap hari. Bahkan ketika saya lagi jalan kaki melewati kuburan, saya akan berdoa, ya Yesus, tolonglah, ampunilah segala dosa saudara-saudara kami yang dimakamkan di sini, terutama mereka yang jarang didoakan. Kasihanilah mereka dan selamatkanlah mereka. Saya naik sepeda lewat kuburan juga akan begitu. Saya naik motor lewat kuburan saya akan begitu. Saya naik mobil lewat kuburan akan doa itu. Saya naik kereta api, hanya naik pesawat saya tidak karena saya tidak lihat. Tetapi kalau saya lihat saya akan doa. Dan itu menolong sekali, bahkan saya mengalami ditolong sungguh-sungguh. Kalau tidak ditolong oleh Maria Jusagni, mungkin tidak akan secepat itu saya bisa pulang ke Indonesia. Dari tidak tahu rumah konjen, saya bisa tidur nyaman malam itu, tidak tahu mau tidur di mana, dan tidak tahu bagaimana prosesnya, besok langsung selesai saya bisa pulang. Ya, mungkin kebetulan, tapi terlalu banyak kebetulannya. Mungkin Tuhan yang menolong, oke, tetapi lewat perantaraan Maria Jusagni yang saya doakan. Lihat, bahkan orang meninggal pun ketika didoakan, tahu berterima kasih. Tetapi sekaligus saya juga yakin bahwa mereka meninggal hanya meninggalkan dunia ini, tetapi tidak berarti bahwa hidupnya berakhir. Mereka tetap hidup terus, tetapi hidup di surga. Tidak sungguh dibinasakan, hanya diubah. Lebih mulia, lebih bahagia karena bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu kita harus percaya dengan keyakinan yang bertumbuh terus-menerus, dengan iman yang makin mendalam, Tuhan akan memperhitungkan iman kita, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Maka sungguh-sungguh kita sendiri diminta bertumbuh terus setiap hari dalam beriman. Terutama beriman untuk mendoakan orang-orang meninggal. Anda yang berdoa dalam Love Praying Family harus penuh iman doanya, karena Tuhan memperhitungkan itu semua. Bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang yang didoakan. Dan itu adalah sebuah pastoral, sebuah kerasulan yang sangat indah, sangat baik, yaitu mendoakan, berdoa, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Karena doa adalah kerasulan doa yang luar biasa. Dan Anda pada jalur yang sangat tepat. Saya sangat bangga, saya sangat senang, saya sangat bahagia. Saya ingin sekali memotivasi, mendukung, menyemangati. Karena doa setiap hari sungguh menyelamatkan. Anda sendiri bertumbuh dalam iman, tetapi juga diperhitungkan iman Anda untuk keselamatan orang lain. Itulah kerasulan doa, apalagi untuk orang-orang meninggal. Tapi pada gilirannya, Anda juga akan ditolong oleh orang meninggal itu, oleh Tuhan, oleh iman Anda sendiri. Maka merupakan kerasulan yang powerful, bukan sepele. Saya sendiri percaya sekali, kalau Anda berdoa setiap hari, iman itu akan bertumbuh. Karena doa itulah yang membangun relasi kita dengan Tuhan. Itu juga yang menumbuhkan trust, kepercayaan, yang membuat kita kemudian bisa makin percaya. Seperti tadi saya jelaskan di awal. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita sungguh bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu baik. Kita sungguh-sungguh diharapkan terus-menerus makin mengandalkan Dia. Saya hanya sampai di situ sharing saya, karena memang iman akan kebangkitan itulah dasar dan puncak iman kita. Kita kemudian bisa berpengharapan, tapi juga punya keyakinan untuk mendoakan orang meninggal, karena percaya akan Yesus yang sudah menang atas maut, bangkit untuk mengaruniakan kehidupan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.